Om Swastiastu. Kami dari kelompok Velocity mengambil analisis transaksi e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ani Putu Yani Widiarti dengan NIM 24011105. Perkenalkan nama saya Niwaya Sedakola Dewi dengan NIM 2401101006. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu latar belakang yang dimana kami mengambil perkembangan teknologi informasi ini dan internet mendorong pesatnya pertumbuhan e-commerce yang menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar dan kompleks. Data tersebut juga memiliki nilai strategis untuk menganalisis perilaku konsumen dan pengambilan keputusan bisnis. Namun juga sulit dikelola menggunakan sistem pemrosesan data tradisional karena keterbatasan stabilitas dan kinerja. Oleh karena itu, teknologi Big Data menjadi solusi dengan menyediakan kemampuan penyimpanan data dan yang terdistribusi. Jadi penerapan Hadoop, MongoDB, dan Apache Spark diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan data transaksi e-commerce serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis dan berbasis data. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang dimana yang pertama itu ada bagaimana merancang arsitektur sistem Big Data yang terdistribusi untuk mengelola data transaksi e-commerce dalam skala besar. Yang kedua itu bagaimana mengimplementasikan teknologi Hadoop, MongoDB, dan Apache Spark untuk penyimpanan dan pemrosesan data transaksi e-commerce secara efektif. Yang ketiga itu bagaimana melakukan pre-processing data atau cleaning, filtering, dan transformasi pada dataset transaksi e-commerce menggunakan Apache Spark. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini. Yang pertama, merancang arsitektur sistem Big Data yang mampu mengelola dan memproses data transaksi e-commerce dalam skala besar menggunakan pendekatan terdistribusi dengan Hadoop, MongoDB, dan Apache Spark. Yang kedua itu mengimplementasikan penyimpanan data terdistribusi menggunakan Hadoop, HDFS, dan database NoSQL MongoDB untuk menangani data semi terstruktur dengan skema yang fleksibel. Yang ketiga yaitu melakukan pre-processing data transaksi e-commerce melalui tahapan data cleaning, penghapusan nilai kosong atau duplikat, filtering, seleksi data valid, dan juga transformasi data menggunakan Apache Spark. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan yang dimana Big Data ini merupakan kumpulan data berukuran besar yang bertumbuh dengan cepat dan juga memiliki beragam format sehingga tidak dapat diolah secara efektif menggunakan sistem basis data tradisional. Selanjutnya yaitu Hadoop atau HDFS, yang dimana Hadoop ini adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data berukuran sangat besar secara terdistribusi dalam jaringan komputer. Jadi Hadoop ini dapat dikembangkan dari 1 hingga ribuan mesin sesuai dengan volume data dan berfungsi sebagai platform penyimpanan data serta pemrosesan data menggunakan MapReduce atau Apache Spark. Selanjutnya yaitu MongoDB. MongoDB ini adalah basis data NoSQL berbasis dokumen yang dirancang untuk menangani data semi terstruktur dengan skema fleksibel sehingga cocok digunakan untuk aplikasi e-commerce secara dinamis. Selanjutnya yaitu Apache Spark, yang dimana Apache Spark ini adalah perangkat lunak sumber terbuka untuk pemrosesan data skala besar yang bekerja secara cepat terutama melalui pemrosesan dalam memori. Selanjutnya yaitu keterkaitan Big Data dengan analisis transaksi e-commerce. Jadi, analisis transaksi e-commerce ini memerlukan teknologi Big Data untuk menangani data yang besar dan kompleks. Jadi, integrasi Hadoop, MongoDB, dan Apache Spark memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data dilakukan secara efisien. Jadi, penerapan Big Data ini membantu mengidentifikasi pola dan tren transaksi sehingga mendukung peningkatan strategi penjualan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian, dan dimana penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dan implementatif, di mana penulis secara langsung merancang dan mengimplementasikan sistem Big Data untuk menganalisis transaksi e-commerce. Jadi pendekatan ini itu dalam mengolah data transaksi besar ini, metode eksperimental digunakan untuk menguji pengaruh penerapan suatu sistem atau pengolahan tertentu terhadap objek penelitian. Yang kedua itu ada link dataset e-commerce yang kita pakai, yang dimana dataset ini digunakan untuk dataset simulasi transaksi e-commerce dengan jumlah lebih dari 500.000 record. Jadi di situ ada link dari dataset kami. Selanjutnya yaitu pemrosesan dan analisis data menggunakan Spark. Yang ini ada di bagian bab 4, yang dimana proses pemrosesan dan analisis data transaksi e-commerce menggunakan Apache Spark
sebagai mesin pemrosesan data yang terdistribusi. Dataset yang digunakan merupakan dataset publik e-commerce dari Kaggle yang berisi lebih dari 1 juta data transaksi penjualan. Apache Spark yang dipilih karena kemampuannya dalam memproses data skala besar secara cepat dan efisien dalam pendekatan in-memory computing. Selanjutnya yang pertama itu ada lingkungan dan tools yang digunakan, yang dimana pemrosesan data dilakukan menggunakan lingkungan Google Colab dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama itu bahasa pemrogramannya itu menggunakan Python. Lalu yang kedua itu framework big data, kita menggunakan Apache Spark. Yang ketiga itu sumber data, itu kita memakai dataset e-commerce Kaggle. Yang keempat itu format data CSV. Lalu selanjutnya yang pertama ada membaca dataset menggunakan Apache Spark, yang dimana dataset ini dibaca menggunakan Spark Session dan juga fungsi read CSV. Yang dimana opsi header sama dengan true yaitu digunakan agar nama kolom yang dapat dikenali. Lalu serta inverse schema sama dengan true yaitu untuk mendekati tipe data secara otomatis seperti kode di samping. Lalu selanjutnya ada data cleaning, yang dimana tahap pembersihan data dilakukan dengan menghapus data yang memiliki nilai kosong atau nol pada kolom-kolom penting seperti jumlah transaksi quantity dan juga nilai transaksi amount dengan data atau kode di samping df_clean. Lalu yang selanjutnya ada data filtering, yang dimana data ini difilter untuk mengambil transaksi dengan jumlah barang lebih dari 0 agar analisis lebih akurat, seperti kode di samping langsung dengan hasil dari kode tersebut. Selanjutnya ada transformasi nilai penjualan, yang dimana berdasarkan struktur dataset, kolom amount sudah mempresentasikan total nilai transaksi. Oleh karena itu, transformasi dilakukan dengan menambahkan kolom baru, yaitu total sales yang nilainya diambil langsung dari kolom amount, seperti di samping. Lalu selanjutnya ada transformasi tanggal transaksi, yang dimana kolom date dikonversi ke format tanggal agar dapat digunakan untuk analisis tren penjualan berdasarkan waktu. Ini kodenya di samping dengan to date-nya itu ke date sama order date. Lalu selanjutnya ada statistik deskriptif, yaitu dilakukan untuk mengetahui gambaran umum data transaksi meliputi nilai minimum, maksimum, data dan juga jumlah data. Lalu selanjutnya ada total berdasarkan kategori produk, yaitu hasil analisis ini menunjukkan kategori produk yang memberikan kontribusi penjualan terbesar. Ini juga sudah ada contoh hasilnya juga. Lalu selanjutnya ada total penjualan berdasarkan kota pengiriman, yang dimana analisis ini menunjukkan kota-kota dengan tingkat penjualan tertinggi yang dapat menjadi dasar strategi distribusi dan pemasaran. Ada juga kota dan juga jumlah totalnya semua. Lalu selanjutnya ada total penjualan berdasarkan kota pengiriman, yang dimana analisis ini dilakukan untuk mengetahui pola penjualan berdasarkan waktu transaksi, yaitu hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi periode penjualan tertinggi maupun penurunan penjualan. Lalu sini juga ada order kapan tanggalnya dan juga total transaksinya. Lalu selanjutnya ada di penutup, yang dimana penerapan teknologi big data terbukti efektif dalam mengatasi pengolahan data transaksi e-commerce berskala besar dan kompleks melalui pendekatan terdistribusi. Integrasi Hadoop, MongoDB, dan juga Apache Spark memungkinkan penyimpanan data yang scalable, pengolahan data yang fleksibel, juga serta pemrosesan data yang cepat dan efisien. Yang dimana hasil analisis ini memberikan wawasan strategis serta tren penjualan dan pola transaksi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis versus data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Santi.